Tali bekas orang dianggap sebagai pertanda keramat yang membawa kutukan mematikan. Siapapun yang menyentuh tali itu tak akan selamat dari teror mistis hingga berakhir meregang nyawa. Disutradarai oleh Sihan Liao, sequel ketiga ini menceritakan kisah Jia Wei dan Jia Min yang kembali berurusan dengan arwah gentayangan bekas korban menggantung leher. Kutukan tali gantung itu seperti rantai kematian yang tak akan pernah berhenti. Kutukan iblis semakin kuat seiring banyaknya korban yang ikut mati. Mampukah titisan Dewa Zongqi menyelamatkan mereka? Berikut ceritanya. Malam itu di bulan hantu, seorang dukun melakukan ritual untuk menenangkan para arwah yang masih gentayangan di dunia manusia. Dengan menggunakan kekuatan kumantong, dukun itu meminta bantuan agar keinginan para arwah terpenuhi. Saat khusyuk membacakan mantra, tiba-tiba api mulai berkedip, terhembus angin disertai benda-benda yang bergetar dengan sendirinya. Ternyata kejadian mengerikan sedang melanda seorang warga di Hotel Mei Huang. Pria yang ketakutan itu memeluk bayi mungilnya agar berhenti menangis. Ia baru saja menjemput sang istri yang melahirkan di rumah sakit. Naasnya, kutukan tali telah merenggut nyawa istrinya hingga bayi itu dibiarkan kelaparan. Demi melindungi anaknya, pria itu tidak pernah tidur dan terus memeluk bayi malangnya. Sosok arwah jahat yang mengganggu mulai datang dan membuat suara gaduh di kamarnya. Pria itu mencoba memeriksa kondisi bayi di pelukan yang berhenti menangis. Ternyata pria itu lari terbirit-birit, namun roh jahat berhasil menguasai tubuhnya. Tangan pria itu tertekuk ke belakang hingga jari jemarinya lepas dari persendian. Tepatnya di kamar 621, tempat pria bernama Pak Wu itu mati dibantai roh jahat akibat tali kutukan. Gerbang hantu akan terbuka di bulan ke-7 kalender lunar, tepatnya di pukul 11 malam. Saat itulah roh kesepian berkeliaran di dunia manusia untuk mencari mangsa dan membalaskan dendam. Berbagai larangan di bulan hantu harus dipatuhi agar tidak terkena kutukan. Selama bulan hantu, manusia dilarang bercermin di larut malam, menjemur pakaian di tengah malam, tidak boleh menggantung lonceng angin, dan tidak boleh menyimpan terlalu banyak boneka di dalam rumah. Mereka juga dilarang untuk melakukan ritual apapun di malam hari selama bulan hantu berlangsung. Dan film pun dimulai. Pagi itu, rombongan pementasan kanton Yi Heyuan memainkan kisah Dewa Zongqi sebagai raja hantu yang menjaga gerbang neraka. Melihat putranya tampil sebagai Master Tao, ayah tampak cemas dan khawatir. Ia menceritakan kejadian masa lalu yang merenggut nyawa putri tercinta pada kakek penjaga kuil. Meski Guan Yu bisa memerankan Dewa Zongqi dengan baik, ayah tak ingin putra sematawayangnya itu menjadi penerus Master Tao. Ayah teringat putrinya yang meninggal sesaat setelah ia dilantik menjadi Master Tao. Ia tak ingin Guan Yu merasakan hal yang sama. Ia bahkan melarang semua keturunannya untuk menjadi Master Tao agar keluarganya sehat dan aman dari gangguan roh jahat. Kakek penjaga kuil menegaskan jika dewa sudah memilih, maka tak ada yang bisa menghalangi. Guan Yu memberikan aba-aba pada sang kameramen Yu Chin Kue untuk merekam bermain parkur. Ulah Guan Yu membuat upara kanton terhenti dan semua pemain kebingungan. Ayah pun marah besar melihat tingkah putranya yang sembrono dalam memainkan peran Dewa Zongqi. Ia langsung memarahi putranya itu dan berkata jika Guan Yu mengacaukan penampilan dewa dan bisa berakibat fatal. Dalam opera itu banyak gerakan yang berguna untuk menekan kekuatan roh jahat. Ayah teringat dengan kesalahan orang lain di masa lalu yang identitasnya sebagai Master Tao diketahui alam gaib. Saat roh jahat itu sadar ia bukan Zongqi yang asli, akhirnya pria itu mati di atas panggung dengan berlumuran darah. Kakek penjaga kuil melerai pertengkaran mereka karena pertengkaran bisa membawa kutukan. Tiba-tiba angin mulai berembus dan lampu berkedip sangat cepat. Cing-cing yang sibuk menghapus riasan pun kerasukan setan. Mereka langsung membawa gadis itu ke kuil dan meminta bantuan Jiamin untuk menyembuhkannya. Belum sampai masuk ke dalam kuil, Cing-cing langsung berteriak ketakutan dan merengek minta pergi. Setelah mengetahui nama lengkap Su Xingxing, Jiamin segera membakar dupa untuk melakukan ritual penghapusan kutukan. Dengan menggunakan mantra penakluk iblis, Cing-cing berhasil dilumpuhkan.
Anehnya, sorot mata Cing selalu tertuju pada Guan Yu yang berdiri di samping pintu. Seketika itu, Cing yang kerasukan setan berulang kali bertanya mengapa Guan Yu tak mau menyelamatkan dirinya. Karena setan itu belum keluar dari tubuh Cing, terpaksa Jiamin menggunakan cambuk sakti untuk menyakitinya. Belum sempat cambuk itu dihentakkan ke tanah, iblis di tubuh Cing sudah ketakutan dan keluar sendiri. Ayah memperingatkan Guan Yu akibat dari kenakalannya yang mengacaukan opera Zhongqi. Malam harinya, ayah membawa putranya pulang dengan menggunakan truk untuk mengangkut semua perlengkapan opera. Dalam perjalanan pulang, Guan Yu teringat kata-kata hantu yang menyalahkannya mengapa tidak menyelamatkan hantu itu. Bayangan Guan Yu langsung tertuju ke kakak perempuannya bernama Guangling yang mati terseret arus sungai. Sesampainya di rumah, Guan Yu membantu sang ayah merapikan alat dan kostum opera agar tidak rusak dan bisa digunakan lagi. Ayah memberikan jimat pelindung untuk Guan Yu dan memaksanya untuk berlutut meminta maaf di depan patung dewa Zhongqi. Ayah merasa bersalah pada Cing yang kerasukan setan saat bermain opera. Sebagai titisan dewa Zhongqi, Guan Yu harus memiliki rasa belas kasihan yang tinggi dan tidak boleh bersikap semaunya sendiri. Guan Yu terlihat lelah dengan semua nasihat dari sang ayah. Ia berkata, saat punya uang nanti, Guan Yu akan pergi meninggalkan opera dan hidup dengan kemauannya sendiri. Ia melangkah pergi dan meninggalkan jimat pemberian sang ayah di atas meja. Di malam yang semakin larut, kegelapan menerpa seluruh kota hingga semua tampak tak bercahaya. Tepatnya di atap gedung Hotel Mei Huang, seorang dukun menyadari akan datangnya iblis dari neraka. Karena ada pemadaman listrik, Wan Hua, pemilik Hotel Mei Huang, mencari hantu anak kecil bernama Juju yang asik bermain bola sendirian. Bola itu tampak bergerak sendiri tanpa ada yang memainkannya. Wan Hua mengambil bola sembari menasihati Juju agar berhenti bermain di lorong hotel karena bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Seketika itu terdengar dentuman sangat kencang dari kamar 621. Wang Hua memanggil Pak Wu yang tinggal di dalam kamar namun sama sekali tak ada jawaban. Pintu kamar tampak sedikit terbuka dan tidak dikunci dari dalam. Wan Hua bergegas masuk untuk memastikan keamanan hotel yang ternyata sosok iblis jahat melesat keluar menuju ke alam bebas di dunia manusia dan meninggalkan bangunan hotel begitu saja. Pak Wu yang tinggal bersama bayinya kini mati dengan tubuh menggantung di atap kamar. Polisi langsung mengevakuasi jasad dari lantai 6 itu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pagi harinya, Wan Hua harus membereskan tali bekas gantungan di langit-langit kamar 621. Shuping yang tinggal di kamar 655 terkejut melihat kejadian itu setelah semalaman berfirasat buruk. Sebagai pekerja seks komersial, Bibi Shuping membawa tamu pria ke dalam hotel. Namun melihat ada tali di kamar 621, pria itu langsung lari ketakutan. Melihat Wan Hua menyentuh tali bekas gantungan itu, Bibi Shuping jadi semakin khawatir. Apalagi kejadian gantung itu dilakukan saat gerbang hantu terbuka di bulan hantu. Wan Hua menjelaskan orang yang menggantung bernama Pak Wu yang beberapa hari menginap di hotelnya. Istri Pak Wu baru meninggal dengan cara yang sama tepat seminggu yang lalu. Bayinya juga ikut mati karena kelaparan tak diberi ASI. Saking sedihnya, Pak Wu pergi ke hotel namun justru mengakhiri hidupnya di sana. Malam harinya, Shuping menelpon seorang teman untuk meminta bantuan terkait kejadian orang gantung di hotelnya. Ia sangat takut akan datangnya kutukan tali yang biasa terjadi setelah kematian di bulan hantu. Setelah menelpon, Shuping memberanikan diri untuk melihat ke dalam kamar 621. Belum sempat membuka pintu, tiba-tiba bola menggelinding di lorong tanpa ada siapapun di sana. Shuping langsung lari ke meja resepsionis karena ketakutan dan memaksa Wan Hua untuk memanggil dukun Thailand yang terkenal ampuh. Hua menuturkan akan menutup kamar itu sementara waktu hingga kutukan berakhir. Melihat bola menggelinding di lorong hotel, Hua bergegas pergi sembari tersenyum. Ia berpesan pada Shuping jika Cunan menelpon katakan dirinya sedang sibuk. Shuping bersikeras akan memanggil Master Tao untuk membersihkan hotel. Hua mengingatkan jika Shuping hanya bisa melakukan itu di kamarnya sendiri agar tidak mengganggu ketentraman tamu lain. Shuping pun berjanji akan meletakkan jimat pelindung di dalam kamarnya saja dan tidak mengganggu penghuni kamar lainnya. Saat Hua pergi, Shuping mendapat telepon dari Cunan dan berkata jika Hua tak ada di tempat.
Dari kamera CCTV, Hua tampak bermain dengan hantu pemilik bola yang gemar berkeliaran di lorong hotel. Pagi harinya, Jiamin bekerja di rumah makan milik bibi muslim di Taiwan. Atasannya itu menawarkan hari cuti agar Jiamin bisa pulang ke Taipei. Seorang supir sudah menunggu dan hendak menjemput Jiawei, namun teleponnya tak mendapat jawaban. Bangku di rumah makan itu tiba-tiba bergerak sendiri hingga tampak dari CCTV. Di tempat lain, Wei dan Guan Yu melihat foto parkurnya yang ramai diperbincangkan warganet. Beberapa netizen berhasil menemukan penampakan hantu yang mengikuti gerakan Guan Yu. Meski hantu itu berbentuk seperti bayangan, namun gerakannya tak bisa semirip Guan Yu. Wei sempat ketakutan dan langsung berdoa minta perlindungan pada para dewa. Ia memperingatkan Guan Yu agar lebih berhati-hati dalam bersikap karena sudah memasuki bulan hantu di mana gerbang neraka terbuka lebar. Sebagai anak muda yang tak percaya hantu, Guan Yu sama sekali tak tertarik dengan penampakan itu. Ia kembali latihan parkur bersama kameramen Wei yang selalu setia mengabadikan momen berharga. Di sela-sela latihan, Wei mendapat telepon dari bibinya Suping yang memaksa keponakannya untuk segera datang ke hotel. Ia menawarkan imbalan $2.000 Taiwan jika Wei mau membantu. Wei pun langsung mengajak Guan Yu untuk pergi ke hotel Mei Huang. Di waktu yang sama, Wan Hua menemui ibunya sang dukun kumantong sakti yang berteman dengan arwah para bayi. Hua memberikan buah-buahan untuk ibunya setelah pulang dari pasar. Ia juga mengeluhkan kondisi anak kumantongnya yang terlihat lemas dan tak mau minum susu. Ibu berkata jika roh primordial anak itu sangat lemah dan tidak stabil. Ibu menegaskan jika bayi kumantong dipelihara Wan Hua tidak boleh diberi makan daging. Malam harinya, Wei dan Guan Yu baru tiba di hotel Mei Huang untuk menemui bibi Suping. Guan Yu sempat mengeluh karena perjalanan sangat jauh dan melelahkan. Begitu bertemu sang bibi, Suping langsung memberikan beberapa alat ritual yang harus dilakukan Wei di dalam kamar 621. Bibi menjelaskan fungsi jimat, air, dan garam di mana kertas itu harus dibakar dan airnya dipercikan ke penjuru ruangan. Saat memperagakan ritual yang harus dilakukan Wei, Wan Hua muncul dan membagikan kertas merah sebagai pemanggil keberuntungan. Ia menjelaskan jika kamar itu baru saja ada orang menggantung. Wei langsung berteriak dan menolak melakukan ritual pembersihan hantu di kamar itu. Wei yang penakut sampai gemetaran dan tak sabar untuk pergi dari hotel itu. Guan Yu justru terlihat santai dan berkata hendak menggantikan tugas Wei. Bibi memberikan alat ritual pada Guan Yu sembari meminta tolong untuk melepaskan tali gantung yang masih terikat di langit-langit kamar. Wei memperingatkan Guan Yu untuk tidak melakukan hal itu karena mereka membutuhkan Master Tao untuk menurunkan talinya dengan benar. Jika tidak, maka kutukan tali gantung akan menjadi semakin kuat dan mereka semua bisa mati satu persatu. Wan Hua meminta Guan Yu untuk mengambil spray di kamar 621 dan segera memberikan kepadanya agar bisa segera dicuci. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan hantu anak kecil yang memanggil ibunya. Hanya Guan Yu dan Wan Hua yang bisa mendengar suara itu. Guan Yu sempat bertanya pada Wan Hua apakah itu suara anaknya. Wan Hua langsung pamit pergi tanpa menjawab pertanyaan itu. Setelah mendapat semua peralatan untuk membersihkan kamar, Guan Yu bergegas masuk ke kamar 621. Wei masih menunggu di luar dan mengancam tak mau membantu apalagi sampai masuk ke dalam. Guan Yu langsung membuka jendela karena mencium bau busuk yang sangat menyengat. Sementara itu, Wei masih menunggu di lorong lantai 6 berharap Guan Yu segera keluar dari kamar itu. Tiba-tiba saja, sebuah bola menggelinding di lantai lorong dan membuat Wei lari ketakutan. Saat Wan Hua menjemur spray di atap gedung, ia diganggu oleh hantu anak kecil yang bersembunyi di balik kain putih. Wan Hua memberanikan diri untuk membuka spray putih itu yang ternyata sosok anak kecil tertawa cekikikan melihatnya. Ternyata anak itu adalah Juju, hantu pria kecil yang gemar bermain bola di lorong hotel. Juju menggoda ibunya dan melempar bola bersama. Guan Yu baru selesai melakukan ritual dan melepas spray di ranjang kamar itu untuk diberikan pada Wan Hua. Saat pergi, Wei memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar dan melihat tali gantung bergerak sendiri. Meski Wan Hua memasang jimat pelindung di tali gantungan itu, tampaknya roh jahat masih mendekam di sana, bersiap untuk melayangkan kutukan. Guan Yu mengetuk kamar 665, namun Wan Hua tak ada di sana.
Ia melihat pintu tangga naik terbuka dan langsung menghampiri Wan Hua di atap gedung. Ia memberikan spray bekas ranjang kamar 621 yang baru saja dilakukan ritual. Juju terus menggoda ibunya dengan bola hingga membuat Guan Yu menyadari ada yang aneh dengan anak Wan Hua. Di waktu yang sama, Kue melakukan live streaming untuk mengatasi rasa takut saat menunggu Guan Yu di kamar 621. Ia menceritakan tentang kejadian menggantung di kamar itu dan masuk untuk memperlihatkan kondisi kamar pada penontonnya. Di lantai kamar itu dipenuhi dengan tulisan aneh seperti mantra inskripsi dari Thailand. Setelah memperhatikan kondisi kamar mandi dan tali gantung, Kue semakin bergetar karena ketakutan. Ia menunjukkan peralatan ritual yang disiapkan oleh Bibi Shuping. Ia juga merekam cermin yang tertulis mantra Thailand dengan tinta putih. Para penonton memperingatkan Kue untuk segera keluar dan jangan bercermin di bulan hantu. Saat Kue hendak lari, tiba-tiba monitor di dalam kamar menyala sendiri dan memperlihatkan rekaman Suyi, istri Pak Wu yang hendak menggantung di depan bayinya sendiri. Pak Wu langsung menyelamatkan Suyi sembari berteriak minta tolong. Anehnya, Pak Wu seperti kerasukan setan saat mendengar tangisan anaknya. Ia menyuruh sang anak untuk tetap diam sementara tubuh Pak Wu membeku seperti patung. Kue mulai mendapat gangguan di mana hantu itu mengetuk jendela kamar mandi dari balik kaca buram. Ia juga menabrak sosok kaki menggantung di dalam kamarnya hingga tiba-tiba Guan Yu kegirangan melihat Kue ketakutan dan menjerit tak karuan. Guan Yu meminta Kue untuk merapikan ranjang dan bagian dalam kamar sementara ia akan membersihkan kamar mandi. Kue sempat ingin kabur namun ia lupa meninggalkan sesuatu. Saat masuk ke dalam kamar itu lagi, sosok manusia tanpa duduk di atas ranjang berselimutkan kain putih. Kue berteriak memanggil Guan Yu dan berkata jika kamar itu benar-benar ada hantu. Ia berlari ke lorong namun hantu itu sudah menghadang di depannya. Di waktu yang sama, ayah menelpon Guan Yu yang belum pulang juga. Guan Yu langsung menolak panggilan telepon dari ayahnya itu. Anehnya, tempat pembakaran dupa di meja altar Dewa Zongqi mengepul asap tebal seperti terbakar. Setelah selesai membersihkan kamar mandi, Guan Yu hendak keluar dari kamar itu namun pintu terkunci rapat. Ia mengintip dari lubang pintu namun tak melihat ada orang lain di lorong hotel. Tali menggantung itu bergerak perlahan di mana hantu wanita muncul dari balik cermin. Guan Yu tak menyadari adanya penampakan hantu itu dan langsung memotong tali gantung untuk membuktikan semua kutukan hanya mitos belaka. Saat menoleh ke arah cermin, kaca itu sudah pecah tanpa ada yang menyentuhnya. Agar bisa keluar dari kamar itu, Guan Yu menelpon Wan Hua untuk meminta bantuan. Di waktu yang sama, Juju sedang makan hati babi dari dalam kulkas. Lagi-lagi, Wan Hua kecolongan dan membiarkan anaknya makan hati babi. Juju mengeluh tak enak badan setelah menyantap hati babi mentah itu. Wan Hua memeluk anaknya sembari berkata, "Jangan marah." Ia melarang Juju untuk makan daging mentah dan minum susu jika lapar. Juju tersenyum melihat ibunya pergi dari kamar. Saat Wan Hua hendak menuju ke kamar 621, Cunan, sang mantan suami datang dengan membawa pacar barunya. Cunan bersikeras hendak merebut akta kepemilikan Hotel Mei Huang. Wan Hua langsung murka dan mengusir Cunan bersama gundiknya. Cunan yang murka menampar wanita itu sembari berkata jika putranya mati dikarenakan kecerobohan Wan Hua. Saat gundik Cunan menunggu di lobi, sebuah bola mainan Juju menggelinding di depan mata. Dari kejauhan terdengar suara anak kecil yang meminta untuk melemparkan bola. Gadis itu langsung memegang pergi untuk mengambil bolanya. Di tempat lain, ayah melihat siaran ulang live streaming Kue di Hotel Mei Huang. Guan Yu masih terkunci di kamar 621 karena Wan Hua diganggu mantan suaminya yang tak diundang. Gundik Cunan membawa bola itu sembari mencari di mana anak kecil berada. Anehnya, ia hanya berputar-putar di lantai 6 tanpa tahu jalan kembali. Ia menelpon Cunan untuk segera kembali, namun urusan Cunan belum kelar juga. Suara Cunan berubah menjadi anak kecil yang minta diambilkan bola. Secara mengejutkan, bola itu muncul lagi di lorong hotel padahal tak ada orang lain yang berada di sana. Bola itu terpental sendiri menabrak kaki si wanita. Ia lari kian kemari, mengambil jalan yang berbeda namun selalu kembali ke tempat yang sama. Bola itu menggelinding menabrak kaki si wanita sampai jatuh.
Dari ujung lorong gelap muncul ribuan bola yang berhamburan dengan jumlah 7.474. Tangan wanita itu mulai terpelintir hingga jari jemarinya patah. Sosok tangan iblis merenggut lehernya dan ayah bisa merasakan nyawa Guan Yu dalam bahaya. Ia menelpon kakek penjaga kuil untuk mengirimkan bantuan. Dengan berbekal alat opera, ayah merias diri sebagai dewa Zhongqi untuk mengelabui para iblis di hotel itu. Di kuil Huangkung, kakek penjaga kuil meminta restu dari dewa Zhongqi untuk melakukan ritual pengusiran iblis. Meski menyalahi aturan di bulan hantu, ia terpaksa melakukannya agar terhindar dari kematian yang lebih banyak lagi. Ia memohon kebaikan dewa untuk membantu dan membimbing langkahnya. Saat kakek melakukan ritual, tiba-tiba ada sosok tak kasat mata yang menyerangnya. Beras itu membentuk simbol kutukan tali setan Thailand yang arwahnya tak bisa pergi ke surga maupun ke neraka. Kakek meminta bantuan Jia Wei untuk mengalahkan setan Thailand pembawa kutukan tali itu. Di waktu yang sama, Ibu Wanhua masih melakukan ritual 7 nyawa untuk membunuh dewa Zhongqi. Pintu kamar 621 tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Guan Yu mengira jika Wanhua membukakan pintu untuknya. Ia melihat sosok anak kecil yang melintas di depan kamar. Guan Yu berlari mengikuti anak itu dan melihat Kuei melintas. Ia berlari kian kemari namun tak bisa menemukan siapapun juga. Sementara di kamar 665, Chunan mau berabrik lemari untuk mencari keberadaan akta kepemilikan hotel. Guan Yu membuka pintu menuju tangga keluar dan menemukan Kuei berada di sana. Ia terkejut melihat tubuh Kuei yang sudah menyangkut di atas tangga. Guan Yu langsung berusaha melepas tali di tubuh Kuei. Sementara itu, Chunan menampar Wanhua dan merobek foto mereka bertiga. Ia masih menyalahkan istrinya atas kematian Juju. Wanhua mulai murka dan menyerang Chunan. Mereka saling adu kekuatan hingga Chunan mencekik leher Wanhua. Wanita itu hampir mati di tangan suaminya sendiri. Guan Yu masih belum bisa menyelamatkan Kuei, sementara Chunan bertemu dengan hantu Juju di balik tirai. Tubuhnya mulai tertekuk ke segala arah hingga jari jemarinya putus. Wanhua berteriak ketakutan hingga terdengar di luar kamar. Chunan merangkak mendekati Juju, namun Wanhua menghalangi. Bibi Suping masuk ke kamar 665 dan melihat Wanhua yang sedang mencekik suaminya. Suping berteriak agar Wanhua memanggil ambulan untuk menyelamatkan Chunan. Wanhua melirik ke arah Juju sembari meniup jari telunjuknya sendiri. Ia mengunci pintu kamar dan mengambil foto di saku celana Chunan. Wanhua menuturkan jika Juju sangat suka makan daging. Suping turut dijadikan korban di mana tubuhnya bergerak tak tentu arah. Jari jemarinya mulai putus di mana hantu Juju melangkah mendekatinya. Wanhua tersenyum bangga melihat hantu anaknya tumbuh dewasa dan menyantap daging manusia segar. Guan Yu kembali ke tangga mencari alat untuk melepaskan Kuei dari tali. Anehnya, Kuei menghilang dari tangga dan berteriak dari kamar 625. Lampu lorong berkedip hebat di mana teriakan Kuei terdengar berada di kamar lain. Guan Yu mendobrak pintu kamar itu namun Kuei tak ada di sana. Pintu tangga menutup dengan kencang hingga tiba-tiba Kuei sudah kerasukan setan dan menyerang Guan Yu tanpa ada alasan yang jelas. Guan Yu berusaha untuk lari menyelamatkan diri, namun kekuatan Kuei yang kerasukan lebih dari manusia biasa. Iblis dalam tubuh Kuei mengatakan jika ia membutuhkan 7 tubuh dan 7 nyawa untuk membunuh Zhongqi. Dalam kondisi sekarat, Guan Yu teringat dengan adik perempuannya Ling yang terseret arus sungai. Seketika itu, untungnya ayah sudah sampai di Hotel Meihuang sebagai dewa Zhongqi. Ia langsung memukul pundak Kuei hingga iblis di dalam tubuhnya merengek kesakitan. Setelah merapalkan berbagai mantra penghancur iblis, Kuei akhirnya terbujur lemas tak sadarkan diri. Ayah bergegas mendoakan tali itu untuk menyingkirkan kutukan darinya. Tiba-tiba saja Kuei kembali kerasukan setan dan langsung menyerang ayah. Karena Kuei mengenal ayah Guan Yu, iblis di dalam tubuhnya mengetahui identitas asli dari sosok berkostum Zhongqi. Iblis itu tak takut lagi setelah tahu pria itu bukan Zhongqi yang asli. Ayah meneriakkan mantra penghancur namun tubuhnya lemas karena terkena serangan iblis. Hantu gadis kecil, adik Guan Yu, tampak memperhatikan dari tangga.
Guan Yu bergegas membawa Kuwei dan ayahnya kembali ke kamar agar mereka bisa segera istirahat. Guan Yu menangis melihat kondisi ayahnya yang hampir mati lemas. Guan Yu menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Guan Lin yang disebabkan olehnya. Saat mereka menemani ayah bekerja, Guan Yu diminta menjaga adik Ling dan bermain di samping tempat ritual. Guan Yu membawa adiknya ke sungai untuk bermain bersama. Ia memperhatikan gerakan ayahnya yang memerankan sosok Yong Kui di atas sungai. Guan Yu sampai lupa untuk menjaga adik Ling hingga gadis kecil itu terseret arus sungai yang deras. Saat tersadar, Guan Ling sudah melenggang terlalu jauh hingga tak mungkin bisa diselamatkan lagi. Guan Yu meminta maaf pada sang ayah karena dirinya gagal menjaga sang adik. Ayah turut menyalahkan dirinya sendiri karena membawa kedua anaknya ke tepian sungai untuk bekerja menjalankan ritual. Mereka saling meminta maaf dan menguatkan satu sama lain. Di waktu yang sama, boneka kumantong di atap gedung itu menitikkan air mata darah. Juju, anak Wan Hua, baru selesai menyantap darah di tubuh Shuping dan bersiap untuk membunuh dewa Zhongkui. Tak berselang lama, Jiamin dan Kuai datang ke hotel untuk menemui dewa Zhongkui. Jiamin berkata jika ia bisa mencium bau kutukan yang sangat kuat. Ia langsung memasang mantra di sekitar hotel untuk menurunkan kekuatan kutukan yang maha dahsyat. Di tempat lain, ayah memakaikan kalung jimat pelindung pada Guan Yu agar tidak ada anak yang mati lagi. Ia mengajarkan mudra Toisme pada Guan Yu sebagai satu-satunya titisan penerus Dewa Zhongkui. Ia mengepalkan tangan dengan jari telunjuk mencuat keluar. Saat Guan Yu berlatih dengan ayahnya, dukun kumantong meningkatkan kekuatannya dengan menggunakan berbagai macam persembahan. Air mata darah semakin mengalir deras dari mata patung kumantong. Juju mengerang kesakitan hingga tubuhnya kejang-kejang. Wan Hua berlari menghampiri anaknya yang sekarat. Sementara ayah hendak meminta handuk untuk membersihkan wajah. Saat Guan Yu mencuci handuk milik ayahnya, pintu kamar mandi itu terkunci oleh sang ayah agar Guan Yu tidak terlibat langsung dengan iblis Thailand yang mematikan itu. Ayah langsung pergi untuk melawan iblis sendirian. Di waktu yang sama, Wan Hua membawa Juju ke atap gedung agar diobati oleh ibunya yang berprofesi sebagai dukun. Sesampainya di gubuk sang dukun, anak itu justru menyerang dan memakan tubuh ibu Wan Hua hidup-hidup. Hantu Guangling muncul untuk melindungi ayahnya dari serangan Juju. Sementara itu, Guan Yu yang menunggu di kamar mandi merasakan sakit yang amat sangat setelah mendengar teriakan Juju. Tali itu muncul menjerat ayah yang menyamar sebagai dewa Zhongkui. Hantu Juju bersumpah hendak membunuh Zhongkui hingga ayah tertunduk lemas tak sadarkan diri. Guan Yu tersadar setelah jatuh pingsan mendengar suara mantra hantu kumantong Thailand. Pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Guan Yu lari mencari keberadaan sang ayah yang berayun di depan pintu kamar. Guan Yu mendobrak pintu keluar namun lorong itu sepi tak ada penghuni. Lampu hotel pun mati dan hanya menyisakan sebuah altar merah dengan patung setan Thailand yang membusuk di sana. Guan Yu dibawa masuk ke dalam air dan melihat Guan Ling terseret arus sungai dari kejauhan. Di alam gaib itu, Guan Yu berhasil menyelamatkan Guan Ling dan membawanya ke tepian. Guan Ling tersadar dan meminta Guan Yu untuk segera lari karena dirinya telah berhasil ditangkap setan Thailand. Mereka kini berada di alam gaib yang menjadi rumah bagi setan Thailand itu. Guan Yu tersadar dalam kamar mandi dan bergegas keluar dari kamar itu. Ia menemukan pedang ayahnya yang tergeletak di dalam lantai. Di waktu yang sama, Jiamin membaca mantra untuk membuka pintu yang terkunci. Wan Hua mengumpulkan 7 tubuh dan 7 nyawa termasuk jasad ayah yang berbaring di sarang patung kumantong. Wan Hua telah dirasuki setan Thailand yang hendak membalaskan dendam dewa Zhongkui. Juju tampak berdiri menemani ibunya yang berubah jadi setan bengis. Jiamin yang berhasil masuk ke lantai 6 itu mulai menyadari perubahan sikap rekannya Kuai. Pria itu menyerang tanpa ampun setelah kerasukan setan Thailand. Melihat leher Jiamin dicekik, Guan Yu langsung membantu melepas tangan Kuai dari tubuh wanita mungil itu. Ia menggunakan jurus mudra Toisme untuk menyingkirkan setan dari tubuh Kuai. Jiamin turut membacakan mantra pelindung agar Kuai tak dirasuki setan. Guan Yu mencari keberadaan Wan Hua namun tak kunjung ketemu. Jiamin melihat potongan artikel koran yang disimpan di meja resepsionis.
Jiamin berkata jika dirinya pernah mengalami kutukan yang sama di mana kutukan itu datang dari mandat langit. Sama seperti Guan Yu, Jiamin juga kehilangan banyak nyawa orang tercinta. Di sequel sebelumnya, Jiamin berusaha mengenali jati dirinya sebagai adik Dewa Zhongqi. Ia berhasil melewati masa sulit dan menerima mandatnya sendiri yang memiliki pemahaman berbeda tentang segalanya. Jiamin menjelaskan bahwa setan Thailand adalah roh jahat yang datang dari Thailand. Ia tak menyangka setan Thailand itu masih berada di Taipei. Tampaknya setan itu sengaja dibangkitkan oleh seseorang yang sangat kehilangan atas kematian anaknya. Telinga Guan Yu kembali kesakitan. Jiamin bisa mencium bau kutukan setan Thailand dan membawa Guan Yu untuk menyambangi markasnya. Mereka berlari ke atap gedung hotel Mei Huang hingga menemukan gubuk dukun Kumantong. Guan Yu berhasil menemukan jenazah Kuei dan juga ayahnya yang berbaring untuk dijadikan tumbal. Jiamin menemukan setan Thailand itu berada di patung Kumantong yang diselimuti kain putih. Sekelebat bayangan melintas dari luar gubuk yang ternyata itu adalah Wan Hua. Wan Hua menyerang Guan Yu dengan membabi buta hingga Jiamin terpaksa mengeluarkan jurus andalan. Saat Jiamin menahan iblis di dalam tubuh Wan Hua, Guan Yu menebas boneka Kumantong yang ada di dalam gubuk. Wan Hua menangis memanggil putranya Juju yang telah lama mati. Ia memeluk patung Kumantong itu seperti memeluk bayinya sendiri. Jiamin menunjukkan potongan berita di koran yang mengabarkan kematian Juju. Ia berusaha menyadarkan Wan Hua bahwa Juju telah lama mati. Wan Hua mengemudi dalam kondisi mabuk berat hingga terjadi kecelakaan hebat yang menewaskan putranya. Chunan memberi tuntutan untuk mengembalikan Juju. Dukun Thailand dengan mata berselaput putih itu mengaku bisa membangkitkan Juju dan meredakan tangisan Wan Hua yang ingin terjun dari gedung. Akhirnya, Wan Hua menganggap dukun itu seperti ibunya sendiri dan membangun gubuk perdukunan di atap hotel Mei Huang. Dengan bertahun-tahun melakukan ritual, Wan Hua mulai menyembah boneka Kumantong dan memberikan persembahan untuk anaknya. Susu yang disajikan selalu berkurang dengan sendirinya hingga arwah Juju bisa terlihat berkeliaran di sekitar hotel. Wan Hua seperti menemukan dirinya kembali dan merawat hantu Juju dengan sepenuh hati. Sejak terjadi kematian Pak Wu di sana, Wan Hua mulai memberi makan Kumantong dengan berbagai macam daging setiap harinya. Wanita itu terpengaruh dendam kesumat Kumantong yang sangat membenci Dewa Zhongqi. Karena mayat yang dikumpulkan baru berjumlah 6 orang, Wan Hua mengambil pisau untuk menusuk dada. Setelah terkumpul 7 nyawa, boneka Kumantong itu tumbuh menjadi sosok manusia dewasa yang membawa dendam kesumat pada Zhongqi. Energi negatif yang terlampau kuat itu membuat Gong Yu dan Jiamin pingsan di tempat. Guan Yu tersesat di alam gaib, namun untungnya ia masih mengenakan jimat pelindung dari ayah. Jimat itu menyala terang, menandakan ada bahaya. Guan Yu menggunakan kalung jimat itu sebagai senter penerangan dan mulai menebas iblis jahat yang muncul di hadapannya. Setan Thailand itu terlampau kuat hingga membuat jimat pelindung terhempas dari tangan Guan Yu. Di tempat lain, kakek penjaga kuil melakukan ritual pemanggilan dewa untuk melindungi Guan Yu dari serangan iblis. Ia terus bersimpuh dengan membenturkan kepala ke tanah agar Dewa Zhongqi bersedia membantu. Seketika itu, muncul cahaya tepat di atas kepala Guan Yu yang merintih kesakitan. Guan Yu bisa melihat arwah ayahnya yang bercahaya dan berkata jika ia sudah mengajarkan langkah kaki Zhongqi untuk menghalau iblis. Ayah menegaskan jika opera Zhongqi adalah sumber kekuatan yang bisa mengalahkan iblis terjahat di muka bumi. Ia meminta Guan Yu untuk mempergerakkan jalannya opera Kong Zhui secara tertib dan berurutan. Setelah sang ayah meninggal, wajah Guan Yu sudah dipenuhi lukisan darah yang menandakan dirinya adalah titisan dewa. Ia memperagakan opera Zhongqi sesuai arahan dari ayahnya untuk melawan setan Thailand. Dengan langkah yang menyemburkan cahaya, Guan Yu bertempur melawan iblis itu. Hantu Thailand yang terus menyerang dan menghilang membuat Guan Yu kesulitan bertahan. Jiamin muncul di balik kegelapan untuk membantu. Naasnya, Jiamin justru dicekik oleh hantu Thailand itu dan hampir mati di tangannya. Guan Yu menggunakan jurus pamungkas untuk memanggil Dewa Zhongqi dan berhasil menusukkan pedang suci ke perut hantu Thailand. Setan Kumantong itu pun pecah dan lenyap berhamburan ke neraka. Di pagi harinya bersama dengan 7 mayat di atap gedung. Malam harinya, Jiamin melakukan ritual segel iblis dan membakar boneka Kumantong dari gubuk dukun Thailand.
Demi menyelamatkan semua makhluk, Zhongkui mengusir roh jahat hingga roh jahat itu kembali ke tempat asalnya. Di malam berikutnya, kakek penjaga kuil Master Xi memberikan jimat pelindung pada Jiamin dan Kuai yang hendak menonton pertunjukan opera Zhongkui yang diperankan oleh Guan Yu. Pria itu tampil dengan sangat memukau hingga membuat penonton terkesima. Ia bisa melihat arwah adik dan ayahnya melangkah pergi sembari melambaikan tangan perpisahan. Master Xi mengungkapkan meski jalan hidup manusia dan hantu berbeda, namun mereka masih bisa bertumpang tindih. Saat gerbang hantu terbuka, mereka yang menderita dan lapar bisa keluar untuk menerima persembahan dari manusia dan film pun berakhir. Pada bulan penanggalan ke-7 yang disebut dengan juga bulan hantu, pintu gerbang hantu tetap terbuka dan diyakini para roh masuk ke alam manusia. Dalam film ini, iblis Thailand kembali pada bulan ke-7 lunar untuk memberi pelajaran pada penakluk hantu. Dibutuhkan 7 tubuh untuk menghancurkan Zhongkui. Meski sudah mendapat 7 tumbal, iblis itu kalah dan lenyap karena bantuan dari Jiamin, sang titisan adik dewa Zhongkui. Dukungan Jiamin dalam membantu Gong Yu membuat pria itu menyadari akan pentingnya amanah surgawi. Bagaimanapun juga, keluarga memiliki peran besar untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan. Guan Yu kini tidak lagi menolak nasibnya sebagai titisan dewa. Ia akhirnya menerima dan bangga memikul tanggung jawab itu dengan menambahkan sentuhan modern pada pertunjukan opera. Ia berharap generasi baru tetap mau melanjutkan tradisi opera kanton yang bisa dikemas dengan lebih menarik lagi. Dari adegan end credit diketahui gerbang hantu masih terbuka di mana roh jahat tetap berkeliaran di dunia fana. Tampaknya sequel keempat akan datang kembali dengan merenggut lebih banyak korban jiwa. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.